Bang, satu lagi nih. Peristiwa baku tembak ini kan terjadi. Tidak ada peristiwa baku tembak, Mas. Nah, peristiwa penembakan yang peristiwa ada. penembakan ini kan dikabarkan sama Pak Kapolda karena ada isu pengerahan massa ke Jakarta mengawal Habib Rizik pemeriksaan. Nah, apakah itu benar? Jadi itu membuktikan itu fitnah, ya. Habib Rizik itu menuju luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta. Jadi kebohongan-kebohongan seperti itu tidak layak dikutip menurut saya. Ya, tidak boleh informasi publik dijejali dengan berbagai macam kebohongan. Ya, hentikan kebohongan. Habib Rizik menuju arah luar Jakarta, bukan menuju dalam Jakarta, menuju ke tempat pengajian. Pengajian itu pengajian keluarga. Keluarganya keluarga inti. Terdiri dari, ya kalau saya sebutkan nanti Habib Rizik terancam nyawanya. Mau tanggung jawab nggak nanti? Lokasi penembakannya di mana, Bang? Lokasi penembakan diperkirakan pintu tol Karawang Timur. Saudara senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari kejaran. Mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai. Mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah suzon. Kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran Islam. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya ikhwan. Hari ini, bulan ini, beberapa tahun belakangan ini, kaum muslimin dikejutkan dengan pengeroyokan terhadap kebenaran. Dengan kata dan istilah lain yang tidak asing di telinga kita, dengan istilah kriminalisasi. Orang dikriminalkan. Yang baik dikatakan sebagai perampok, pengkhianat dikatakan sebagai orang yang benar dan jujur. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Ini sudah lama terjadi. 1450 tahun sebelum Masehi, ada seorang nabi bernama Musa alaihissalam. Dia juga mengalami hal yang sama. Diabadikan dalam Al-Quran. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma. Fir'aun, Haman, junudahuma, tentara-tentaranya, kanu khati'in, 3 kelompok mengeroyok Musa alaihissalam. Bagi orang beriman, ini bukanlah cerita baru. Hari berganti, musim berubah, dunia tetap itu juga. Isinya tak lain adalah Fir'aun, penguasa yang zalim. Haman, orang cerdas, tapi kecerdasannya untuk menjilat Fir'aun. Haman, orang yang diberikan akal sempurna, tapi akalnya bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi untuk mengikutkan hawa nafsu, mendapatkan segenggam dunia dari Fir'aun. Di bawah mereka berdua, wa junudahuma, tentara-tentara Fir'aun, semuanya dikatakan Allah sama, kanu khati'in, mereka orang-orang yang bersalah. Fir'aun mati, Haman mati, bala tentaranya juga mati menjadi santapan cacing tanah. Semuanya mati. Musa meninggalkan dunia. Nama mereka dikenang abadi. Yang satu dikenal karena jahatnya, karena zalimnya, karena aniayanya. Tapi yang satu dikenal karena baiknya, karena salehnya. Hari berganti, musim berubah, zaman berputar, isi dunia tetap itu juga. Tak lama sesudah itu, 1450 tahun lamanya lebih kurang, datang zaman Isa alaihissalam. Hari itu dia juga dikeroyok, dia juga dibantai oleh 3 kelompok.
Yang pertama Yahudi, yang kedua Romawi, yang ketiga mereka yang menjadi pengikut Yahudi dan Romawi. Yahudi tidak senang karena kedatangan Isa alaihi salam membuka borok kejahatan Yahudi. Romawi tidak suka karena kekuasaan akan hilang. Perlahan-lahan pengikut Isa mulai bertambah banyak. Gelombangnya keras. Ini akan meluluh lantak, akan menghancurkan kekuasaan Romawi dan Yahudi. Adapun orang-orang awam yang jahil